Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Zuliawati. Saya berasal dari UPB JJ Universitas Terbuka Medan dengan nomor induk mahasiswa 8604135545. Hari ini saya ingin membuat sebuah percobaan yang berjudul pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar kacang hijau guna untuk memenuhi tugas praktikum IPA. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan kali ini yaitu yang pertama ada spidol, kedua kacang hijau, lalu yang ketiga ada deterjen yang saya pakai di sini merek Daya, dan yang keempat ada sendok berwarna merah dan ada juga sendok berwarna putih, dan ada juga tisu atau kapas muka ya. Dan yang terakhir ada cup atau gelas plastik. Nah, di sini sebelumnya cup-cup tersebut sudah saya tandai ya dengan angka-angka agar kita tahu berapa persen sih deterjen yang terkandung dalam setiap gelas atau cupnya. Dan alat terakhir yang kita butuhkan untuk percobaan kali ini adalah ceret dan air. Pertama-tama kita masukkan deterjen bubuk Daya ke dalam ceret yang berisikan air. Lalu sedikit kita kacok-kacok dengan menggunakan sendok yang berwarna putih. Lalu kita masukkan air deterjen bubuk tadi yang 100% ke dalam cup yang berlabel 100%. Selanjutnya, air yang di dalam ceret yang telah berkurang tadi kita tambahkan air lagi hingga tepat pada titik yang seperti semula tadi. Nah, setelah penuh lagi, lalu kita masukkan air tersebut ke dalam cup yang berlebar 50% hingga cup tersebut penuh. Kemudian kita isi lagi ceret tersebut dengan air yang murni. Kita isi seperti titik di awal tadi agar airnya sama rata. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam cup yang labelnya 25%. Lagi-lagi kita tambahkan air yang tadi yang sebelumnya sudah berkurang, tambahkan hingga ke awal mula tadi, lalu kita letakkan ke dalam cup yang berisi 12,5%. Dan begitu juga seterusnya, setiap air yang masuk ke dalam per cupnya ditambah lagi air seperti semula tanpa ditambah lagi deterjennya. Perlu kita ketahui, pencemaran air merupakan masuknya zat polutan ke dalam sumber air yang mengakibatkan penurunan kualitas air sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, pada label yang terakhir atau label kontrol, di sini kita meletakkan air yang murni atau air ledeng tanpa campuran deterjen bubuk sepenuhnya. Selanjutnya kita masukkan kapas muka ke dalam cup yang telah saya berikan label dari nomor 1 sampai nomor 7 guna untuk mengetahui air yang dimasukkan ke dalam kapas dan kacang hijaunya nanti. Untuk label 1 di sini nantinya akan saya berikan deterjen 100% atau air yang tercampur dengan deterjen 100%. Dan untuk nomor 7 saya berikan air yang belum terkontaminasi dengan deterjen atau air murni. Nah, di sini saya memasukkan kacang hijau ke dalam cup-cup yang sudah saya berikan kapas dan sudah diberikan label juga. Untuk cup yang pertama, di sini saya memasukkan air yang berisikan deterjen 100% ke dalam kapas yang sudah diisi dengan kacang hijau. Nah, di sini setiap setelah memasukkan air per cupnya, saya mengelap hingga kering sendok yang sudah saya pakai untuk memasukkan air ke dalam kacang hijau tersebut agar tidak terkontaminasi antara air deterjen yang satu dengan air deterjen yang lainnya. Nah, dan yang terakhir saya memasukkan air murni
ke dalam label kontrol, yaitu label yang tanpa kandungan deterjen sedikit pun. Nah, di sini juga sendoknya saya bedakan. Pada air murni ini saya menggunakan sendok yang berwarna merah, supaya air murni tersebut sedikit pun tidak akan terkontaminasi dengan cairan deterjen. Nah, inilah berikut gambaran percobaan saya. Kemudian kacang hijau tersebut kita letakkan di tempat yang gelap. Nah, di sini saya meletakkan di rumah yang kosong dan rumah tersebut selalu saya matikan lampunya. Beginilah penampakan tanaman kacang hijau pada hari pertama. Dan hasil pengamatan pada 24 jam pertama, yaitu untuk label 100 sampai 50% tanaman kacang hijau masih 0 mm. Pada 25% masih 0,5 mm, pada 12,5 dan 6,25 masih 1 mm, pada 3,1% 2 mm, dan terakhir pada label kontrol sudah 4 mm. Lalu untuk hari kedua atau 48 jam, di sini hasil pengamatan saya pada label 100 sampai 50% masih 0 mm. Pada 25% 1 mm, 12,5% 2 mm, 6,25% 4 mm, 3,1% 7 mm, dan yang terakhir pada label kontrol sudah 17 mm. Dan kesimpulan dari hasil pengamatan saya setelah 2 hari ini atau 48 jam, yaitu deterjen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan kacang hijau. Semakin tinggi kadar konsentrasi deterjen dalam air, semakin terhambat pertumbuhan panjang akar kacang hijau. Ambang batas toleransi kacang hijau terhadap deterjen sangat rendah, sehingga pencemaran deterjen dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi produktivitas tanaman. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada video hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan terima kasih.